Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu. Kembali lagi bersama saya Neneng di acara Oke Hari Ini Orang Kudus Hari Ini, edisi 5 Februari 2023. Pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, kali ini telah hadir bersama dengan saya seorang narasumber yang juga anggota dari Sosietas Santa Clara. Beliau seorang oma yang sangat sukacita, tidak pernah cemberut. Kita sambut, beliau adalah Oma Lili Dias. Ya, Oma Lili Dias. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Pasti baik ya, pasti sukacita toh Oma ya. Nah, sebagai orang Katolik nih Oma, hari ini nih kita peringati salah satu orang kudus Oma, yaitu Santa Agatha. Beliau dikenal perawan, seorang perawan dan seorang martir. Nah, ini yang terakhir nih. Kalau sudah mendengar seorang martir, ada kisahnya pasti menyedihkan ya Oma ya. Nah, ini kira-kira kisah awal kehidupan beliau seperti apa? Oma penasaran Neneng ya. Agatha lahir pada awal-awal abad ketiga, yaitu kira-kira pada tahun 235 di Catania, Sisilia. Wilayah Sisilia seperti di seluruh kerajaan Romawi pada masa itu sedang ada sasaran penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Oh, pada masa itu ya Om ya. Yang sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 40 Masehi. Wah, lama sekali ya. Lama sekali. Agatha adalah putri dari seorang bangsawan kaya yang berkuasa di Catania, Sisilia. Orang tuanya beragama Kristen juga, dan mereka mendidik Agatha dengan agama mereka. Wah, panggilan hidup beliau bagaimana? Terus penasaran nih dengan kisah kemartiran beliau nih bagaimana ya Oma ya? Agatha mulai mengalami penderitaan dan kemartiran pada zaman Kaisar Decius yang memerintah tahun 249 sampai 251. Sebelumnya itu ada Kaisar Septimus Severus. Kaisar Septimus Severus mengeluarkan dekret yang menyatakan bahwa pertama-tama orang Kristen diadukan kepada pihak yang berwenang dan kemudian diundang di hadapan umum supaya mereka itu meninggalkan keyakinan baru mereka, yaitu keyakinan Kristen. Dan kembali kepada paganisme, yaitu agamanya mereka. Kalau mereka mau dan mereka menyetujui, mereka menerima sertifikat yang namanya libellum, menegaskan bahwa mereka adalah penganut agama pagan. Kalau mereka tidak mau atau mereka menolak, maka mereka lebih dahulu disiksa, sesudah itu dibunuh. Pada tahun 249 itu mulainya Decius berkuasa.
Decius ini menjadi khawatir sekali atas penyebaran agama Kristen. Dia menyuruh supaya orang-orang Kristen ditangkap, disiksa, lalu dibunuh. Padahal saat itu Catania itu subur sekali, berkembang dengan baik dan kaya. Pelabuhannya juga besar. Dan seperti semua kota-kota di Kekaisaran Romawi, Catania juga mempunyai seorang prokonsul atau gubernur yang memegang kekuasaan, mewakili kekuasaan kekaisaran. Namanya gubernur ini Quintianus. Dia seorang pria yang kasar dan sombong. Wah, kejam ya. Mulai nampak itu dah kekejamannya pada saat itu. Pasti kejam. Saat kehidupan Agatha. Sekarang mengenai kehidupan Agatha. Agatha sejak mudanya dia sudah mempunyai rasa di dalam hatinya ingin menjadi milik Kristus sepenuhnya. Lalu pada waktu ia berumur 15 tahun, dia merasa bahwa sekaranglah waktunya, saatnya untuk menguduskan dirinya. Dia menemui uskup Catania dan uskup mendengar ceritanya. Dia menyetujui. Lalu selama upacara resmi yang disebut velatio, bacanya mungkin juga begitu ya. Velatio. Dia menggunakan flameum. Apa itu, Oma? Flameum itu kerudung merah yang biasa dipakai oleh perawan-perawan yang akan ditahbiskan. Ya, dikuduskan ya pada saat itu ya lebih. Gubernur Quintianus sebagai gubernur dari Catania mendapat kesempatan untuk melihat peristiwa pengudusan ini. Agatha ya. Pada waktu dia melihat Agatha di depan dirinya pada waktu pengudusan itu, dia terpesona. Waduh, oleh kecantikannya. Karena kecantikannya dan ada timbul hasrat membara, menguras dirinya. Melihat kecantikan Agatha, sang gubernur menyuruh orang untuk membawa Agatha ke istananya untuk dijadikan istri. Tapi Agatha menolak karena ia ingin mempersembahkan dirinya kepada Yesus. Yesus Kristus Tuhanku, Engkau melihat hatiku dan Engkau mengetahui kerinduanku. Hanya Engkau saja yang boleh memilikiku. Oleh sebab aku sepenuhnya adalah milik-Mu. Selamatkanlah aku dari orang jahat ini. Bantulah aku agar layak untuk menang atas kejahatannya. Agatha menolak lamarannya karena dia sudah berjanji untuk hidup suci di hadapan Kristus. Penolakan Agatha ini membuat Quintianus marah. Ya, ini ya awalnya Ya, dan ini adalah awal dari penderitaan Agatha dan kemartirannya. Gubernur Quintianus lalu menuduh Agatha telah menghina agama negara. Tuduhan ini selalu ada setiap kali ada bagi umum
bagi semua orang Kristen. Kalau ada masalah, mesti mereka dituduh menghina agama ya. Paganisme. Ya. Karena itu dia menangkap Agatha lalu dikirim ke rumah seorang mucikari. Di sana supaya ia menjadi wanita penghibur. Tapi tetap juga Agatha tidak mau. Dia berserah sepenuhnya ke dalam lindungan Tuhan dan dia berdoa terus sepanjang waktu. Walaupun disekap dalam rumah pelacuran, ia dapat menjaga kesucian dirinya. Ia dapat menghindar dari semua tipu muslihat yang dibuat oleh wanita mucikari itu. Karena semua usahanya itu sia-sia, karena dia dibantu rahmat Tuhan, Agatha tetap menunjukkan dirinya sebagai mempelai Kristus yang teguh dan suci murni. Sesudah 1 bulan di rumah mucikari, dia dibawa kembali ke rumah karena tidak gubernur. Tidak mempan usahanya ya Oma ya. Lalu sekali lagi gubernur berusaha untuk membujuk dia dengan lembut. Tetap nggak mau ya Oma tetap ya. Tidak mau. Kenapa kamu merendahkan dirimu sendiri menjadi seorang Kristen? Lalu Agatha mengatakan, aku ini seorang hamba di hadapan Yesus Kristus. Kalau demikian, apa sesungguhnya arti dari menjadi terhormat? Tanya gubernur. Agatha menjawab, artinya melayani Tuhan. Ketika gubernur tahu bahwa Agatha teguh, tidak bisa digoyahkan imannya, tidak bisa digoyahkan, dia menjadi marah sekali. Ia menyuruh orang mencambuk serta menyiksa Agatha. Siksaan yang dialami Agatha sangat mengerikan. Setelah tidak henti-hentinya dicambuk, sang gubernur kemudian memerintahkan para pengawalnya untuk memotong kedua payudara Agatha dan meletakkannya ke dalam satu piring, dua-duanya. Aduh. Bayangkan sakitnya. Terus ada legenda zaman dulu, kita tidak tahu benar atau tidak. Ada legenda yang mengatakan malam sesudah kedua payudara itu dipotong, Santa Agnes kedatangan Santo Petrus dan seorang malaikat. Mereka tuh menghibur dia dan mengembalikan lagi. Saya kan dia orang kudus ya. Iya. Bisa jadi itu kan sebuah cerita lain ya Om. Ya, benar tidak? Kita juga tidak tahu. Di dalam penyiksaan ini Agatha berdoa dengan lirih. Tuhan Allah penciptaku, Engkau telah melindungi aku sejak masa kecilku. Engkau telah menjauhkan aku dari cinta duniawi dan memberiku ketabahan untuk menderita. Sekarang terimalah jiwaku. Artinya sudah pasrah kepada Tuhan apapun yang terjadi. Tapi dia tidak langsung mati waktu itu. Penyiksaan dilanjutkan. Agatha didorong-dorong ke dalam tungku api dengan maksud supaya terbakar dan mati. Tapi pada kejadian itu tiba-tiba ada gempa bumi yang dahsyat sekali.
mengguncang kota Catania. Kuasa Tuhan terlihat itu Catania. seperti yang terjadi pada saat Tuhan Yesus telah wafat itu ya, gempa bumi. Tiba-tiba gempa bumi yang dahsyat gitu. Pada gempa bumi itu sebagian dari istana gubernur runtuh, hancur, dan menimbuni kedua algojo yang memotong payudara. Yang memotong payudara dia. Orang-orang menjadi takut. Mereka orang-orang yang menyiksa itu menjadi takut. Lalu mereka mengangkat dia, mengeluarkan dia dari api tadi. Dan mengembalikan dia ke dalam selnya di penjara. Kemudian beberapa jam kemudian meninggal. Baru meninggal. Agatha menghadapi ajalnya dengan perkasa dan menerima mahkota keperawanan dan kemartiran pada tahun 251. Wah, luar biasa ya, pengorbanan Santa Agatha untuk membela, iya kan, membela iman akan dan kesucian. Ya, itu dia yang paling penting yang perlu kita teladani ya. Apalagi adik-adik remaja ya. Adik-adik remaja yang di rumah, khususnya yang beriman Katolik ya. Menjaga kesucian itu sangatlah penting ya. Dan jangan lupa berdoa dan berserah diri kepada Tuhan ya, yang supaya terlalu dibimbing. Terus nanti kalau misalnya jatuh di dalam godaan atau cobaan ya, zaman sekarang Oma ya, pengaruhnya sangat luar biasa. Nah, kalau kita tidak teguh dalam iman, siapa tahu ya bisa jadi akan berbelok. Apalagi zaman sekarang. Iya ya, zamannya yang zaman boleh dikatakan zaman edan. Zaman edan. Iya. Ya Oma ya. Kira-kira begitu ya Oma ya, beberapa teladan. Setahun kemudian, tahun kemudian pada tanggal 5 Februari tahun 252 ada letusan dahsyat Gunung Etna. Semua Gunung Etna orang di daerah mana, Oma? Gunung Etna Catania di sana itu, di dekat Catania. Lalu banyak orang Kristen dan yang tidak Kristen ketakutan, mereka lari ke makamnya Agatha. Secara mereka sana mereka berdoa. Secara ajaib tiba-tiba lahar yang sudah keluar dari gunung itu stop. Berhenti. Jadi orang percaya bahwa Agatha itu mempunyai kekuatan untuk mencegah dan mengendalikan letusan gunung berapi. Lalu ia dimuliakan dan dihormati sebagai pelindung manusia dari ancaman mati. Nah, itulah tambahannya ini ya, tambahannya menarik sekali loh ya pemirsa di rumah. Nah itu bisa ya. Mengendalikan letusan gunung berapi. Itulah ya ampun, luar biasa sekali nih Santa Agatha, seorang perawan dan martir ya, menjaga keperawanan sampai menjadi martir. Sungguh martir karena dia disiksa-siksa sampai mati. Wah, terima kasih Oma atas kebersamaannya hari ini di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Wah, dan berbincang tentang Santa Agatha yang luar biasa, keren. Ya Oma ya. Ya, ngeri keren. Ya Oma ya. Nah, sebelum kita tutup acara Oke hari ini, mari kita berdoa bersama. Kita siapkan hati Oma. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Santa Agatha, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Baik pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa di acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini selanjutnya. Oke hari ini